Feng Shui merupakan ilmu topografi kuno dari Cina yang mempercayai adanya hubungan manusia dengan alam yang harmonis. Penerapan Feng Shui di rumah dipercaya dapat berdampak positif pada kehidupan, salah satunya untuk memperlancar rezeki. Nah, kali ini kita bersama Chandra Wijaya Persada berbicara mengenai Feng Shui yang baik untuk rumah. Namun sebelum kita tonton, tolong like dan subscribe video ini. Makasih. Bercerita tentang Feng Shui yang lebih mikro, rumah. Nah, rumah itu yang pertama kita ketemu rumah adalah kita membuka pintu. Ya, tentu kalau yang punya halaman adalah pintu halaman. Itu sebenarnya sudah diukur. Artinya sirkulasi dia masuk itu dari halaman pertama sudah dihitung, karena energi yang masuk itu baik atau buruk. Baik atau buruk itu maksudnya itu bukan energi yang jahat atau tidak. Cocok nggak dengan orang yang punya rumah itu? Ada yang ngadep cocok timur, ngadep timur aman. Tapi kalau dia cocok ngadep timur, rumahnya menghadap barat, berarti kurang baik. Jadi itu hitung. Nah, lalu diatur lagi yang kedua adalah pintu rumah. Nah, itu dikatakan pintu utama. Nah, pintu utama itu sangat vital dan penting karena itu langsung menyangkut tentang energi yang masuk dan keluar dari rumah tersebut. Itu pentingnya kenapa? Karena pintu adalah muara orang masuk dan keluar. Kalau di manusia itu seperti mulut. Mulut ini bisa masuk dengan makanan dan minuman, dia bisa keluar dengan kata-kata. Nah, kata-kata yang baik mendatangkan rezeki, kata-kata yang buruk mendatangkan petaka. Begitupun dengan rumah. Rumah yang baik, pintu yang baik, energi yang masuk menjadi asupan atau rezeki untuk rumah itu sendiri. Nah, lalu yang keluar dari rumah, orang yang keluar dari rumah itu dia harus performnya bagus. Maka itu akan mendatangkan rezeki. Jadi mikro dan makro itu dia saling berhubungan. Setelah masuk pintu kita akan ketemu mungkin dikatakan satu ruang, bisa dikatakan ruang tamu. Nah, ruang tamu itu adalah tempat energi berkumpul. Nah, tempat energi berkumpul itu posisi duduk daripada tuan rumah dan tamu itu perlu juga diperhatikan agar dia mendapatkan posisi terbaik. Tamu yang datang merasa nyaman, tuan rumah pun bisa memberikan pelayanan yang optimal. Maka dikatakan rumah itu mendatangkan keharmonisan dan rezeki. Lalu kita masuk lagi yang lebih dalam. Mungkin rumah yang agak besar ada ruang keluarga, ruang duduk atau ruang TV. Itu juga dikatakan seperti ruang peristirahatan, ruang di mana orang mengkonservasi kembali daripada stamina dia yang terkuras untuk dipulihkan. Baru dia masuk ke meja makan. Meja makan itu adalah sangat vital dan penting karena rezeki yang masuk adalah rezeki yang bisa kita makan. Apapun yang dimakan itu akan diolah oleh organ pencernaan menjadi energi dan tenaga, baik untuk berpikir dan beraktivitas. Nah, selanjutnya itu adalah ruang tidur atau kamar utama. Nah, kamar utama juga harus disesuaikan dengan siapa yang tidur di dalam itu. Jadi, misalnya ada suami istri, dianalisa tanggal lahirnya, arah ranjangnya perlu dilihat, terus suasana kamarnya perlu ditata, dindingnya warnanya apa, dan segala macam perlengkapan termasuk penerangan dan penghawaan. Nah, kamar tidur kalau diatur baik maka itu ada menjadi satu keunggulan karena orang mesti tidur kira-kira 1/3 dari waktunya untuk istirahat, 2/3-nya untuk beraktivitas. Jadi lebih kurang 8 jam dari 24 jam. Itu kamar tidur. Nah, selanjutnya kita keluar ke dapur. Nah, dapur itu biasanya yang dilihat adalah kompor. Arah masaknya perlu diperhatikan. Kalau dia salah arah kompor, berarti dia juga bisa membakar rezeki yang dia dapat. Malah bukan dapat, malah susah. Nah, dapur yang baik adalah memberikan kenyamanan untuk semua anggota keluarga menikmati masakan yang ada di rumah itu.
Karena dapur berasap memberikan aroma selera makan yang enak. Kalau makannya sudah enak, orang akan merasa lega dan nyaman. Dengan lega dan nyaman, dia mencari rezeki, beraktivitas juga menjadi nyaman dan lega. Kalau posisi dapur Su gimana? Lebih tinggi dari ruang tamu atau depan atau belakang? Kalau posisi dapur, lantainya tidak perlu lebih tinggi dari tempat lain. Tapi tempat masaknya tidak boleh lebih rendah dari lutut. Oh, Tidak boleh lebih tinggi dari ulu hati. Karena dia tidak nyaman, karena posisi kompor dia masih ada panci dan kuali. Jadi dia harus nyaman masaknya. Itu baru posisi tinggi, dan biasanya tinggi yang optimal itu sesuai dengan ukuran orang kita yang rata-rata range-nya sekitar 60 cm naik turun, disesuaikan dengan tinggi badan orang. kalau kamar mandi Su? Kalau kamar mandi itu menjadi tempat pembuangan, karena itu tempat yin. Itu harus diatur, tidak boleh di posisi baiknya daripada yang tuan rumah. Jadi dia mesti cari posisi yang bukan yang terbaik. Posisi terbaik itu untuk kamar tidur, untuk pintu dan ruang keluarga. Oke, Su.